Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah, kita diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Rokan Timur, hal ini diwakili oleh Bapak Kadus. Yang sama-sama kita hormati, nampaknya hadir bersama kita Kepala Desa tetangga Desa Tanjung Medan. Beliau ini bagi saya tidak asing, karena dulu kami pernah sama duduk di bangku pelajaran MTS. Beliau adalah adik tingkat kami, mungkin sama dengan Izin. Nah, kepala desa adalah tempat kita bertanya di desa ini. Maka jika ada sesuatu hal yang ada masalah di desa, maka orang-orang inilah yang tempat bertanya kita dan tempat memberikan solusi. Yang sama-sama kita hormati para imam masjid, alim ulama yang senantiasa selalu mendoakan kita, baik siang maupun malam, baik yang hidup maupun yang mati. Itu selalu didoakan oleh para imam. Buktinya apa? Imam ketika dia berdoa tak pernah dia mengatakan Allahumma firli wali walidayya. Dia tetap mendoakan Allahumma fir lana zunubana wali walidaina. Artinya para imam selalu mendoakan kita, baik kita yang hidup maupun kita yang sudah mati. Apa buktinya? Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, yang hidup, kemudian wal mamat, kemudian yang sudah mati. Jadi imam inilah yang selalu mendoakan kita, maka patutlah kita doakan pula semoga para imam ini selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati nenek mama yang baju godang bosok kulapang. Tak pernah kita memikirkan kalau nenek mama ini sudah susah kita buat. Apa buktinya? Ketika awak mendapatkan musibah, kita teleponlah nenek mama awak, mak, si anu lah meninggal pula. Di mana mak kinin mak? Aku sedang mendodos kinin yang. Aku sedang mendodos kinin akan. Aku sedang memangkik kinin akan. Aku kemenakan mama lah dulu pula. Dengan senang hati ditinggalkan dodos, ditinggalkan gotah yang akan dibangkit. Datanglah ke tompe awak, nenek mama tu ke tompe umah cucu kau manakan.
Tak pernah terbayangkan oleh kita mereka tinggalkan dodos, mereka tinggalkan getah mereka demi cucu kemenakannya. Tapi tak pernah terbayang oleh kita, laikah nenek mama awak ko untuk ai komih ko bolanyo ko pasar. Alangkah baiknya bapak dan ibu kalau seandainya ada urusan nenek mama di rumah kita, solekkanlah untuk sobungku hokok ke dalam sokunya, walaupun inyo no meminta. Tapi bayangkanlah, soai kadang duduk di rumah awak, kadang lebih ai semalam, tapi tak pernah terbayang oleh kita untuk memberikan sesuatu kepada nenek mama awak. Untuk selanjutnya, marilah kita perhatikan nenek mama awak ko, karena inyo ko adalah bo baju godang bosoku lapang. Apa artinya? Samu artinya nenek mama ko menjunjung sangka buamu. Lai kecek beko diantar dek cucu kemenakan ke mama kita ditampuangnya tu. Biasalah iko cucu, iko kemenakan. Maka oleh sebab itu patutlah nenek mama ini digelar dengan uang yang berbaju godang bosoku lapang. Kemudian yang sama-sama kita hormati pemuda-pemudi harapan negeri. Kalau rusak pemuda, maka negeri itu juga akan rusak. Kalau di kampung aku, bapak dan ibu, banyak pemuda-pemuda tu yang datang ke masjid. Cuman ketika sampai di masjid buka HP. Apa kojonya? Buka HP. Kadang ini duduk sebelah luar. Aku minta maaf yang di luar, bukan menyindir, tapi mau langsung angkat. Kadang ini duduk di sebelah luar, buka HP, puai ko tompek uang yasinan, buka HP, di awak sangko inyo mau buka surat yasin dalam HP. Rupanya lah main chip di sana di belakang ten. Jadi apalah kata roh yang sudah meninggal itu, iko inoyo menolong aku nampaknya, mau nambah dosa aku nampaknya. Jadi maka oleh sebab itu bapak dan ibu, kalau pemuda dan pemudi ini kalau sudah rusak, maka negeri kita juga akan turut rusak. Jadi maka oleh sebab itu, kalau awak ke masjid, bontilah kita main HP dulu. Kalau ada yang mati, kita jongok sama-sama dulu. Apa sebab? Karena suatu saat kita akan juga seperti apa yang mereka alami, suatu saat juga akan kita alami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ibu-ibu apa kabar kalian? Alhamdulillah, lai sehat. Badan lai sehat. Apa-apa lai sehat. Kantong lai sehat. Alhamdulillah. Ogo sawit maha kan. Jangankan tandannya, bronolnya pun laku gini. Ya. Kalau potang malih uang mau nengok bronolnya no ndak mudi no. Kalau kini sebijo pun payah wak menengoknya. Iko laku kok 3.000 lebih kok. Alhamdulillah. Bapak dan ibu yang kami hormati, kajian awak pada malam iko 2 hal. Yang pertama menyambut bulan suci Ramadan, yang kedua masalah anak yatim. Karena kita sudah menyantuni anak yatim. Yang pertama adalah menyambut bulan suci Ramadan. Di awal-awal bulan Rajab kita sudah berdoa. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Sekarang Allah sudah memberkahi kita di bulan Rajab, Allah sudah memberkahi kita di bulan Sya'ban. Moga-moga Allah memanjangkan umur kita, dapat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bila jatuhnya 1 Ramadan? Ada yang menyatakan hari Sabtu, ada yang menyatakan hari Jumat, hari Minggu.
Lain yang melaksanakan bolimau hari Jumat, ada pula yang melaksanakan bolimau hari Sabtu. Yang jelas apa? Kemenak Kabupaten Rokan Hulu sudah mengeluarkan imsakiah. Di situ cuman dinyatakan imsakiahnya terhitung 1 Ramadan. Tidak ada terhitung harinya. Kok bingung Pak? Ya, entah hari Sabtu, entah hari Minggu, wallahu a'lam. Bagi ibu-ibu yang ingin melaksanakan bolimau besok pagi, silahkan. Bagi yang ingin bolimau hari Sabtu, silahkan. Bagi kita yang bolimau besok pagi, donga dulu keputusan menteri. Ya, donga dulu keputusan menteri, karena awak no bisa awak memutuskan doh. Tapi di dalam imsakiyah Pondok Pesantren Darussalam Buya Haji Alaidin Aidarus itu ditetapkan pada hari Minggu jatuhnya 1 Ramadan. Kenapa bisa kita pegang itu? Karena beliau juga ketua MUI Kabupaten Rokan Hulu. Jadi di samping inyo pimpinan pondok pesantren, beliau itu juga mungkin sudah berikhtiat menurut ahli hisab itu jatuh pada hari Minggu. Namun walaupun demikian, tolong kita dengarkan dulu informasi dari tim Ru'yah Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Itulah yang memutuskan nanti. Kalau awak no bisa no poyak topi ayi tengok bulan, no lagi nampak dewa no, karena itu pakai alat ya. Kalau kita tidak bisa kalau tak pakai alat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghadapi bulan Ramadan ini apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa yang harus kita persiapkan? Ilmu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak ada ilmu tentang Ramadan, maka puasa kita itu kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak ada baginya pahala puasa kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Tak ada ilmu dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya kosadonya Bapak Ibu diutamakan adalah ilmu. Nak semayang awak harus lai ilmu. Nak melakukan sesuatu harus lai ilmu. Iko lai kejadian ko ibu-ibu apa-apa ya. Nak semayang tasbih dibawalah kawan-kawan leh. Iko kejadian iko nyato. Mungkin Pak Haji Rosidi pun pernah mengacerita. Dibawalah kawan-kawan leh sudah semayang isya, semayang tasbih. Mulahnya kawan-kawan semayang tasbih lah, solat tasbih, imam leh satu. Jadi ketika semayang tadi nih ibu-ibu, ya sudah rukuk tu mengecek lah kawan di belakang. Apa keceknya? Asoku nolagai kono. Sodang semayang. Apa dia imam cakap? Apa indo pula? Ya. Kan lucu. Ketika awak melaksanakan solat itu adalah ketika kita angkat takbir Allahu Akbar. Makanya takbiratul ihram haram kita melakukan selain gerakan solat dan perbuatan solat. Iko mengecek yo, asoku nolagai kononya. Apa indo pula? Lah, kejadian yang lain karena tak berilmu. Apa? Semayang yang jadi makmum, dibacanya lah di imam cako ayat, dibacanya ayat sosek imam. Apa jawabnya jam belakang? Dapat di noi. Dapat di noi.
Seharusnya diingatkan ayat itu, kalau kita tidak tahu diam saja. Ika punya napek dinoi. Sekali diulang pula di imam tu lihat. Salah you oleh. Ini napek dinoi. 2 kali yang menyebut itu. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai ilmu dalam melaksanakan solat. Maka oleh sebab itu utamakan ilmu. Apa ilmu yang harus kita cari ketika kita masuk bulan suci Ramadan? Yang pertama, kita harus tahu waktu masuknya bulan suci Ramadan. Kalau sekarang kita sudah ragu-ragu, tunggu keputusan Kementerian Agama. Kalau ditetapkan hari Sabtu, kita mulai puasa, berarti kita puasa 30 hari dalam bulan Ramadan ini. Kalau ditetapkan hari Minggu, berarti puasa kita 29 pada bulan ini. Ibu-ibu nak 30 atau nak 29? Hah? Ngaku samyang lah. Nak 30 atau nak 29? Suancaknya 30 jangan, 29 jangan, 27 nak. Ya? Jadi ibu-ibu, ini akan kita ikuti keputusan menteri, ya. Walaupun imsakiyahnya sekarang sudah beredar berbagai macam imsakiyah, tapi harus kita ikuti peraturan menteri agama, karena mereka itulah yang bisa menentukan kapan waktu melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, ilmu apa yang harus kita tuntut? Kita harus tahu syarat dan rukun. Apa rukun puasa? Rukun puasa yaitu berniat kita di malam hari. Kapan niatnya? Dongakan ibu-ibu. Kita sekarang berbicara melalui versi Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, apabila kita ingin melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, niat yang paling afdal adalah dilakukan pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Kapan waktunya? Setelah masuk waktu maghrib sampai waktu terbit fajar. Ya. Artinya apa? Nomor niat wak mulai le maghrib tu no maco nawaitu somo Ramadan fi yaumil goden. Ya. Beko tengah malam to jago nawaitu somo Ramadan fi yaumil godin. Artinya apa? Rentang waktunya mulai dari masuk waktu maghrib sampai nanti kita terbit fajar, itu waktu kita berniat puasa. Maka niatkanlah. Yang sebaiknya niat itu yang pertama, sengaja aku berpuasa selama bulan suci Ramadan tahun ini. Selama 1 bulan Ramadan tahun ini wajib atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian diiringi dengan niat setiap malam. Apa gunanya niat awak meniatkan 1 bulan penuh? Mungkin bapak dan ibu nanti suatu hari bapak ibu terlupa niat, atau inoto jago sahur tidak berniat. Kalau tak makan sahur tak masalah, tapi kalau tak berniat kita, maka puasa kita jatuh kepada puasa sunat. Tak boleh kita berniat setelah waktu terbit fajar, tak boleh. Tapi setelah berbuka boleh kita niat.
sudah wak berbuka maghrib tu niatkan nawaitu shaumur ramadhana fi yaumil ghadim an hadza sanatin fardhan alayya lillahi taala. Sengaja aku berpuasa untuk besok pagi di bulan Ramadan ini wajib atasku karena Allah taala. Itu setiap malam. Gunanya yang 1 bulan yang kita niatkan awal tadi, kalau awak to lupa, maka niat itu sudah dihitung menurut Imam Syafi'i. Jadi boleh kalau awak ino to jago, tahu-tahu lah azan uang, atau tahu-tahu lah jam 6, atau tahu-tahu lah jam 8 kosannya. Lame kita jago, apa kojo malam tadi main chip. Itu kalau pemuda-pemuda di Siten tuh, ya, HP-nya kosadonya HP Android, nolai laku HP center leh. HP center dek siapa kita tengok dek uang tua-tua kita. Nah, itu untuk kue motong, ya. Kalau HP apa kok? HP Android kok? Anak-anak muda kita, anak-anak sekolah itu HP-nya HP Android. Jadi kalau umpama tu lupa lah lain niat awak. Bagi ibu-ibu, ika awak serius ngaji kok, ya. Bagi ibu-ibu, kalau seandainya berhalangan, maka batal niat yang kemarin. Kemarin ibu-ibu sudah meniatkan 1 bulan penuh, tahu-tahu malam ke-15 contohnya, atau malam ke-20 datang tamu, maka ibu-ibu hari-hari setelah itu wajib meniatkan setiap malamnya. Maka wajib meniatkan setiap Kalau apa-apa yang berhalangan, tak boleh niat seperti ibu-ibu. Kenapa apa ini puasa Pak leh halangan? Halangan mangki, halangan mondodos, itu tidak ada gantinya. Ya? Nolai ganti, no boleh diganti. Karena awak dalam unsur kesengajaan. Bapak ni dicaru kali nono anak ko nak moli baju, iyeknya nak moli kue loyang. Kosadonyo dituntut singo apa ko poniang. Lantaklah situ ko tahuang dan sekali ko bangkit. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, niat itu adalah yang pertama. Kalaulah kita berniat, maka puasa kita itu menjadi sah. Yang kedua, apalagi? Yang pertama kita sudah berniat, yang kedua kita menahan dari segala yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Inyo lai yang membatalkan puasa, lai yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, ya? Itu membatalkan puasa. Bagaimana Ustaz kalau awak lupa? Kalau lupa lain masalahnya, tapi jangan pura-pura lupa. Lupanya setengah, makannya penuh. 3 suak bau, astagfirullah, puasa kesan. Belah langsung. Ini dasar. Dasar no. Tapi kalaulah habis sepingan bubuk, astagfirullah, puasa kesan. Lanjutkan. Asal jangan pura-pura lupa. Kalau lupa tidak masalah. Yang kedua, bapak dan ibu nak bersahur, tahu-tahu tolambe jago lah bunyi serine. Bapak caro boleh makan lah. Uponya ibu-ibu
Aku ceramah Ustaz Somad kudu nganggo. Uponyo imsakiyah ko di Indonesia sami yang lainnya. Apa gunanya untuk mengingatkan awak bangsa 10 menit lagi akan masuk waktu solat subuh, artinya terbit fajar, maka kita sudah mulai menahan. Jadi kalau bunyi serine habiskanlah dulu, habiskan makanan tuh, artinya ya dalam pinggan, jangan bertambah lah mangkuk deh, bekon akan habis gitu no. Ya. Kalau wala hazan apa caranya Ustaz? Kau dalam muncuang apa cara? Nak ditolan batal puasa, nak ino sayang pula. Nah, maka kita ikhtiar dibuang saja, jangan ditolan leh, karena waktu terbit fajar sudah sampai. Layalah ibu, atau ilmu tuh. Ya, kalaulah kontu dewa itu maka bisa wak beramal. Maka yang kedua kita beramal. Apa amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan? Banyak amalan yang bisa kita lakukan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan itu imanan wahtisaban, penuh keimanan, cukup perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka Allah mengampuni dosa kita yang sudah berlalu. Maka oleh sebab itu perbanyaklah amal ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Ibu-ibu lah lotih berdoa, lah lotih mengaminkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ikotoruh doa awak menjelang Ramadan sampai Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa sabbit imanana wa ahsan a'malana. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memperbaiki doa usaha kita, amal kita, tapi kita sendiri yang tak mau memperbaiki amal. Awak kalau beribadah ke ibu harus dipaksakan. Kalau tidak kita paksakan, takkan bisa. Ibu-ibu melakukan puasa harus dipaksakan. Apa-apa melakukan sholat harus dipaksakan. Jangan beko nampak uang sedang melaksanakan sholat, bila atau buka hidayah juga lagang uang. Hidayah itu sebenarnya sudah datang kepada kita. Apa buktinya? Allah sudah berikan kita sebuah agama, ad-dinul haq, agama yang benar. Maka hidayah itu sudah datang kepada kita. Adakah kita mau menjemput hidayah itu dengan baik? Maka jangan kita katakan, aku belum dapat hidayah leh. Tengok uang sodang mau nganyi, semayang juga ya. Sodang mau dodo sawit istirahat, semayang juga ya. Aku ino bisa no model itu no. Harus kita paksakan. Kalau tidak kita paksakan, takkan bisa kita melaksanakan ibadah itu. Maka apabila diri kita paksakan, akan terjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, maka akan menjadi kebutuhan. Iya no ibu-ibu. Ibu-ibu makan tuh lai kocik penah ibu-ibu pandai menyuak suara. Nok kan diajar awak lah to biasa awak menjadi kebutuhan 3 kali minimal sehari awak harus makan. Tapi bulan Ramadan kau jangan 3 kali saya leh. Ya, aku nak pakai makan Ustaz, tapi okok sami. Pak Kades, kalau Pak Kades kok uang dari pesantren awak yakin sami ya. Kok ditutupnya bona ruang kantor tuh ini kan puasa ya tuh. Pak Kades, jangan-jangan puasa kan?
Alhamdulillah Pak Kadesnya berasal dari pondok pesantren. Mudah-mudahan Pak Kades kok bisa mengayomi masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka beramallah kita semampu kita. Apa yang bisa awak buat? Kira-kira apa yang bisa Ibu baca? Aku pandai ku maca kul huwallahnya. Bacalah kul huwallah. Aku ino tolok kowe semayang tarawih ku masjid no. Semayang tarawih lah di rumah. Apa ayatnya Ustaz? To sorah de ibu-ibu. Yang pontiang lay ayatnya. Apa yang pendek-pendeknya Ustaz? Alif lam mimnya. Allah dia. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Jadilah lah ayat itu. Jadi aku botang ibu-ibu, pernah aku puasa safari Ramadan, Ustaz, nanti Ustaz imam ya, boleh. Nanti ayatnya pendek-pendek aja ya Ustaz. Iya. Maka imam lah ku ibu-ibu. Imam tuh kecailah ayat yang pendek-pendek. Ya, aku salah paham. Yang disebutnya memang ayat, yang kucai surat yang pendek-pendek. Qul huwallah inna a'taina yang pendek-pendek. Sudah semayang bekipeh lah uang tu. Apa ajaknya? Itu panjang-panjang tu Ustaz. Panjang itu. Yang pendeknya kayak mana? Ah, ini contohnya Ustaz. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahu akbar. Rupanya itu rupanya ayat yang pendek. Siko lain model itu kenapa? Alhamdulillah. Sebab apa semayang siko? Hah? 8 apa 20? Hah? Oh, selama pandemi ke 8. Kini lah habis pandemi 20 itu lah. Oh, jadi corona ku pemahalang bagi awak kan. Yang seharusnya potan 20 kini jadi 8. Lah habis corona lah sogan puluh 20. Tetap 8 yo. Ah, lomak puluh soalnya. Jadi 8 kok. Tapi ibu-ibu ini tidak jadi masalah. Yang mau 20 silakan. Yang mau 8 silakan. Tengok jamaah awak. 20 5 uang ayo. 8 5 uang. Ah, mau ti 20 lah. Tapi yang 20 10 uangnya. Kalau 8 penuh iko. Ah, 8 lah. Bagi imam yang ingin 20 nanti dilanjutkan setelah sholat witir. Boleh? Boleh kita witir Ustaz? Boleh. Witir dulu. Nanti kalau ibu-ibu mau sholat tahajud, mau sholat malam, mau sholat hajat, mau sholat wudhu, mau sholat istigharah, mau sholat sunat lainnya, maka ibu-ibu tak perlu lagi witir. Karena sudah nolai witir 2 kali no, sekalinya. Tapi kalau malih witir, maka lakukanlah witir setelah ibu-ibu melaksanakan sholat malam. Kok jangan ke sholat malam, sholat tarawih itu jangan punya Ustaz. Itu kali ibu dimudiatin, kali ibu siko alhamdulillah. Cakup banyak dinampak dek awak hadir di siko ibu. Kotu semayang Isa. Tengoklah kan ini sampai susah no. Uang banyak. Ya. Oh, berartilah semayang di rumah. Alhamdulillah. Yang ulun semayang beko semayang. Ya. Nah, sekali-kali tengok masjid awak ko. Masjid lah hancak nampak. Ya. Kalau daerah luar lah mempogodang masjid warna temuek leh. Kalau masjid awak alhamdulillah sodang kotoruh ya. Apa sebab inolai buang loh. Tadi bapak uang yang 3 uang, ompe uang dari siko, ibu-ibunya 3 uang. Nah, jadi kita usahakanlah kalau kita ingin berubah selama bulan suci Ramadan inilah kita berubah.
yang ino ponah semayang kini nawak semayang. Ino kan ponah disobuk uang no. Si anu itulah berubah ayo selama Ramadan. Ramadan membawa perubahan. Cuba dia langai, mimpi apa lo si anu go lah bisa lo berubah. Tapi kalau ketika Ramadan melatih kita, tahu-tahu dia berubah. Yang tak pernah sholat dia sholat, maka perubahan itu tidak akan dipermasalahkan oleh orang lain. Jadi jangan kita takut berubah karena Ramadan. Yang dulu awak no pernah sholat, kini awak sholat. Yang dulu puasanya tinggal-tinggal, kini awak usahakan. Dek sawit lah maha, lah banyak tilah persiapan. Tadi nampak ku di ujung ten wang sikono saketek bolanyo no. Iko pono hona go puasa lun leh. Bolanyo lah banyaknya go. Persiapan Ustaz untuk buka besok di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mantap tu. Tapi jangan dibebani kami apa-apa ko. Ya. Iko minyak go bang lah maha kinin go. 48.000 2 liter. Iko no tolok momoling ke bang. Baba? 50 puluh 2 liter. Astagfirullah. Tapi bagaimanapun iko perlu di awak. Ya kan? Mau tak mau harus dibeli. Jadi besok no podah mek goreng-gorengan me ibu. Buat melah yang pakai air. Ya yang pakai santan sama yang buat apa kolak ya picel, jangan pakai lado banyak, pakai sama yang bayai. Berokat dia, jangan memikir-mikir minyak. Kalau awak pikirkan minyak, bertambah belanyo. Lun baju anak le, lun kue kan dibuat le, lun persiapan anak kue sekolah le, sehingga apa cakap memegang kepala torih di rumah. Jangan-jangan beko paket HP lah habis pula. 78.030 giga yang biasanya cukup sebulan, kini ndak anak awak pulang sekolah no cukup le. Astagfirullah. Bertambah beban kita sebagai orang tua. Iya ibu. Iya. Lah, maka oleh sebab itu upayakanlah Ramadan yang akan datang ini minimalisir keuangan kita. Mau nyobukkan mempokocik, terimalah apa adanya. Jangan minta semuanya. Ibu tu, ya. Itu. Yang selanjutnya sudah kita beramal. Apa amalan yang bisa kita buat, kita lakukan. Tadarus Al-Quran yang kita lakukan. Apalagi sodakoh kita lakukan. Apalagi berimpak kita lakukan. Semua yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Tarawih yang 8 rakaat, tarawih yang 20 rakaat, solat sunat lain yang kita lakukan setiap malam itu akan ditambah nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di ujungnya, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang-orang yang kalau awaklah masuk ke dalam takwa Bapak dan Ibu, kita pasti akan istiqomah, kita pasti akan bersyukur kepada Allah segala apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah takut kepada Allah, melakukan puasa karena takut kepada Allah, melaksanakan sholat karena takut kepada Allah. Maka takwa itulah yang membawa kita nanti ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, maka di bulan suci Ramadan yang akan datang ini kita bersihkan diri kita.
Makanya pengurus mengajak kita untuk hadir pada malam itu pak puas pahu, saling maafkan. Yang dimaafkan tu sado kesalahan, baik yang godang maupun yang kecil. Cuman utang no bisa dimaafkan no. Jangan pulang lah siko aku langsung utang. No bisa no. Yang utang tetap utang. Lah? Walaupun 5.000 tetap dibayar. Jangan mereka salam mereka dek iye ko pokak sebut. Berbisiknya, ye kau minta maaf kesadon telanyu ke ye, biar utang biar apa saja segalanya minta maaf ya ye. Ketikanya utang kau pokok puluh suaranya. Ya. Ayolah nyeyek tadin. Esoknya dijawabnya lah utang tadin lain 5.000. Tapi lah ye maafkan potang. Allahu Akbar. Kalau masalah utang itu tidak bisa diselesaikan begitu saja, tetaplah kita bayar. Yang harus dimaafkan itu apa? Kesalahan. Mungkin potang awak to kecek godang. Apalagi ibu-ibu ko kadang kasar kecek, kadang buak-buak yo. Ya. Kadang ibu-ibu ko apa nyo? Aku muncuang ku elok. Apa nyo? Hatiku eloknya ibu-ibu. Muncuang ku samian lan kasar nyo. Tapi hatiku elok. Kecek Ustaz Sam Rizal apa nyo? Kalau lah ibu-ibu lagi ko cokik samian lah ya. Apa yang lain di dalam hati itulah yang akan keluar ibu-ibu. Dek didorong hati tadi teh makonyo keluar yo. Apunya hati jangan sampaikan, keluarkan. Apa tasu keluarkan. Keluar yo. Jadi jangan nak menyebut le hatiku elok muncul kena kasarnya. Yang di dalam tu teh yang keluar tadi. Akhirnya apa? Daripada pade hati wah biarlah aku keluarkan kesananya. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu menghadapi bulan Ramadan iko kita bersihkan kesadonya. Apa-apa jangan pulang jangan ditanya juga boleh. Copek pulang kan ditanya juga. Iko copek pulang. Ngapo copek pulang? Lamek pulang. Apa jak lamek pulang? Ino pulang. Apa no pulang? Sado salah. Pulang salah. Ino pulang salah. Talamek pulang salah. Copek pulang salah. Copek pulang apa dek copek pulang? Lamek pulang apa kalau lamek pulang? Ino pulang apa jangan pulang? Maka oleh sebab itu kemana ti apa-apa awak ko inyo beriktikaf di dalam masjid. Jangan ditanya oleh kok kemana inyo puai tengoklah di masjid. Kok ino lai di masjid tengok di kodai. Aku kodok ke masjidnya Ustaz. Setiap sonyo aku ke masjid. Iya ti, iya. Ngapo ke masjid? Pai moncas HP. Iya, pengen mencas HP katanya. Kurang semayang awak ni satu. Allahu Akbar. Nah, maka oleh sebab itu kosado yang tersirat di hati awak kita bersihkan. Mungkin ibu-ibu apa-apa lain yang tersinggung antara satu dengan yang lain. Kadang kalau ino bosapan selama setahun kah. Awaslah dia pokoknya noko nak metetong dia leh. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan sebuah doa. Apa yang diaminkan oleh Rasulullah ketika beliau mau naik mimbar, dia mengaminkan 3 kali. Amin. Melangkah sekali, amin. Melangkah sekali, amin. 3 kali didengar oleh sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selesai melaksanakan khutbah Jumat, selesai solat Jumat, maka sahabat mendampingi Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami mendengarkan engkau mengaminkan 3 kali. Siapa yang berdoa ya Rasulullah? Maka dijawablah oleh Rasulullah, yang berdoa itu adalah
malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, jangan diterima ibadah puasa seseorang muslim apabila dia memutuskan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Amin, kata Rasulullah. Maka awak jangan sampai termasuk ibadah yang tidak diterima oleh Allah karena kita memutuskan hubungan silaturahim. Maka jalin persaudaraan, jalin silaturahim. Apalagi zaman kini kau bapak dan ibu, sojongka tanah sangat berguna bagi kita. Dulu tanah ko ino peduli no, maka diwakafkanlah dia uang-uang tua wak untuk masjid, diwakafkan untuk musola, dimakafkan untuk pembangunan-pembangunan lain, untuk kemaslahatan umum. Ketika inyo meninggal, dia ambil balik dek cucu kemonakannya. Lah yang model kebibu. Apa alasannya? Iko nolai surek nolai kades sebagai potano. Inolai tano terimonya no, inolai surek pemberian wakaf tu no. Maka baliklah ke kami balik. Maka ini tidak boleh bapak dan ibu. Kalau memang sudah diwakafkan, baik tersurat maupun tersirat, maka ini tidak boleh kita ambil kembali. Maka serahkan kepada yang menentukan wewenang itu, karena merekalah nanti yang menentukan arahnya mau dibikin pembangunan apa. Tahu model itu ibu? Kalau dokek kami ten kali nuku salah lain model itu, ya. Sudah diwakafkan, mati yang mewakafkan, tinggallah anak cucu kemenakannya. Akhirnya dia ambil balik, ya, diambil dimanfaatkan. Karena apa? Karena tanahlah mulai bogok, maka diambillah, dimanfaatkan atau diperjualbelikan. Maka hal-hal yang semacam itu mohon kita hindarkan. Kalau kita menjual sesuatu barang yang bukan milik kita, maka jual beli kita itu tidak sah karena bukan milik kita. Ya ibu, ibu-ibu napek bawang toko bek, tapi nak bawang ibu lah uang nak molinya. Bolehlah kau je kan. Bapa ambil milah 50. Biasanya 70, dia abang ambil lah 50. Dijual 50. Kau tong punya tong, tiba orang punya itu bawang aku tu. Maka jual belinya tidak sah. Yang sah tu apa? Milik kita sendiri. Kalau sahlah awak berjual beli barang orang lain, masjid kau lah dijual nak pengurus. Mah kita jual masjid ke tentu dia uang. Kau sureknya lain. Tahu-tahu tiba awak nak puai semayang siko. Ngan semayang siko lepak. Ikolah kami bolinya. Bapa tanya awak. Karena tidak sah jual beli semacam itu, maka jangan kita lakukan hal-hal yang semacam ini. Mana contoh lain? Molio nakawung, salah nama nakawung, bekawung samianya lah, iko bukan milik awak. Kalau ini milik awak, sahkah jual beli kita? Tidak. Kalau diambil pemiliknya, silakan. Apa dasar awak memolinya? Nah lain no. Le mana dapat le sianu mana dapat cilok? Bocilok tadinlah, maka tidak sah bagi kita untuk berjual beli. Maupun contoh-contoh yang lain, kiaskanlah dek bapak dan ibu kosadonya. No perlu leh ku jolehkan leh cie-cie leh, no ku perlu ku contohkan cie-cie leh. Yang joleh contoh itu menjadi tamsilan kepada contoh-contoh nan lain. Bapak dan ibu yang kami hormati, maka di bulan suci Ramadan nanti perbanyaklah solat tarawih, ya. Solat tarawih itu ada yang mengatakan 8,
ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 4 rakaat 1 salam, ada yang mengatakan 2 rakaat 1 salam. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan orang yang tak mau solat. Abang pandai-pandai menyalah samian, penah mas sembahyang tu? No. Penah masjid? No. Tapi suatu saat inyo akan pergi ke masjid. Satu sampai ke masjid, ketika nak sembahyang to lampau imam. Le paham ibu? Bapak? To lampau imam. Apunya malaikat. Yuang, apa jangan terlampau imam kau? Biasa orang di belakang imam, abang di muka imam. Allah Taala ambil tilah bangko. Rupanya awak lah jadi mayat. Lah di muka imam semayang. Biasanya awak semayang di belakang imam, tahu-tahu kini awak semayang di muka imam. Napa nak ke masjid, tahu-tahu ke masjid sekali terlampau imam. Ikut hati-hati awak. Jangan sampai lagi itu, ya. Sekali-sekali kok sembahyang maghribnya, kok sembahyang isyanya, kok sembahyang subuh yang sempatnya kita laksanakanlah di masjid. Tengok masjid awak, ramaikan masjid awak, ya. Jangan beko nikmat Allah itu kita pakai sebanyak-banyaknya. Buat rumah godang-godang, kamarnya berapa buah? 3 buah, 4 buah, 5 buah. Ketika awak mati, tinggal rumah. Ulun awak mati lah. Punya anak awak, anak betino, anak jantan, terutama anak betino. Tadi awak tinggal di kamar utama. Di kamar utama tu lengkap sadonya situ. Toiletnya lain, kamar mandinya lain, kipas anginnya lain, atau AC-nya lain. Ketika anak betino awak mau nikah, mulai awak bangsaan suruh pindah ke belakang ni. Anak awak menunggu situ. Lah nikah pula suang lain, ten di sudut dapur dan tinggal kita lah. Mati awak, no bona le tinggal di rumah tu lah. Longang rumah tadi. Ya, maka oleh sebab itu apapun yang kita tumpukkan itu kosadonya itu cumalah hanya untuk kehidupan dunia. Oto yang kita miliki, rumah yang kita miliki, harta apa, sawit banyak, kebun gotah banyak, harta banyak, itu hanya untuk sementara. Untuk selama-lamanya, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, itulah suatu saat nanti yang akan membantu kita. Yang awak bolikan ke motor habis. Yang awak bolikan ke kebun sawit, mati awak bocokak anak bini, bocokak keluarga. Awak lupa memek wasiat, kenapa awak mati mendadak? Bocokaklah uang yang belakang awak. Akhirnya bukan menolong awak tetapi adalah mengazab awak. Maka oleh sebab itu perbanyak amal ketika awak bokojo ingat Tuhan. Siapa yang magi awak? Awak nuak sadar kalau rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka Allah itu kita lupakan. Apa kata Allah? Iku nak rezeki samia ikunya. Nak oto samia. Sementara mengingat aku nak kata Allah. Maka oleh sebab itu ingat kita Allah. Ketika kita berusaha, kita solat. Ketika masuk waktu kita solat. Jangan kita banyak alasan kenapa tak solat. Badanku kotor. Kalau kotor masih bisa dibersihkan. Kalau najis masih bisa kita sucikan. Tetapi ada kemauan. Itulah Bapak dan Ibu, dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, itu yang harus kita persiapkan. Yang kedua, habis kita membahas bulan suci Ramadan. Yang kedua, anak yatim. Ya. Ada sebuah lagu mengatakan, tahukah anda siapa kiranya manusia pendusta agama? Dialah penghardik dan tega pada anak yatim yang papa.
Ini sudah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ara'aital lazi yukazzibu bid-din fazalikal lazi yadu'ul yatim. Tahukah kamu, kata Allah, siapa yang mendustakan agama itu? Adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Artinya tidak memperhatikan anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, membiarkan anak yatim itu salah. Itu kita salah godang, ibu-ibu. Nampaknya mencilok, biarlah yuang, ini anak yatim tuh salah. Nampaknya mencokak wak mau nangi anak yatim, jangan, ikan anak yatim berdosa wak dinyo, salah. Ya, makanya anak yatim tidak ada dalam asnaf, Pak. Dalam asnaf 8 itu tidak ada anak yatim. Ya, dari harta zakat itu tidak ada dicantumkan anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim itu orang tuanya adalah kita. Awak ku apa-apa ku ayahnya, ibu tu adalah omaknya. Makanya no lain no di dalam asnaf yang 8 itu yang menerima zakat fitrah, zakat tijarah, zakat mal, zakat lainnya tidak ada bagian anak yatim. Ya, kenapa? Karena anak yatim itu orang tuanya adalah kita kaum muslimin dan muslimat, maka wajib kita santuni. Kalau tidak kita santuni, kata Allah, dicap kita menjadi orang yang mendustakan agama. Jadi wak santuni. Alhamdulillah cako dapat 1 juta suang. Iya, urus. Alhamdulillah itu 1 juta suang. Ya, kalau dirokan potang itu dapat 2 juta. 3 juta. 3 juta suang anak yatim. Anak yatimnya lebih kurang 36 uang. Ya, so ke negerian rokan. Maka dibantulah diagi santunan itu 3 juta 1 orang anak yatim. Cukupkah bagi anak yatim? Tidak. Maka oleh sebab itu, wak perhatikan anak yatim itu. Aku punya anak yatim suami ibu. Di rumah layan anak yatim. Pertama meninggal ayahnya meninggal 3 bulan setelah itu meninggal 3 bulan beberapa waktu setelah itu meninggal pula omaknya. 3 bulan setelah itu meninggal waknya, maka ini jadi anak yatim piatu. Umurnya lebih kurang 8 tahun, baru kelas 2 SD. Jadi bawa ke rumah, sampai di rumah diagihlah ibu pakaian, makanan. Tidak pernah dibedakan antara anak aku dengan anak yatim tadi. Makan sama, bahkan pakaiannya disamakan, tidak dibedakan. Ya, maka pada suatu hari di bulan Ramadan, setelah Ramadan, hari raya Idul Fitri, bogoluk lah ya, dengan anak aku produksi, anak yatim tu produksi, bogoluk, koja kemai. Jadi dalam bogoluk cako, anak yatim cako dikoja anakku, anakku tu lain ke aku. Dipoluk je lah aku, disikolah ibu-ibu. Tapi kita bayangkan, ketika anak yatim menengok anak-anak lain itu memeluk ayahnya, inya pun hanya terdiam, golak-golak kocik sama anak.
maka terbetik di hatiku, walaupun makananlah wa agihkan, pakaianlah wa sediakan, bahkan inyo mangi ayah sama aku, ngodang hatiku ketika inyo memanggil aku sebagai ayah, berarti aku sudah berhasil menghilangkan kesedihan anak yatim. Tapi nyatonya ibu-ibu no bisa. Ketika anak yatim menengok uang lain yang punya ayah, ketika inyo memolok uang tuanya, memolok ayahnya, di situ inyo terbayang ayahnya, mana ayahku mak. Jadi walaupun agi santunan model iko, duit berjuta-juta gitu agih, pakaian agih, kosadonya cukupi, tapi kasih sayang dari seorang ayah ikulah yang tidak bisa kita agih. Maka itu ibu bapak-bapak, kok layan anak-anak yatim awak, kok salah? Togunya jangan kita biarkan, jangan kita lopehkan. Kalau inyo salah kita ingatkan. Kalau inyo inolai bodui ataupun apa masalahnya, itu tolong kita selesaikan, kita bantu inyo. Kenapa? Karena awak kelah sebagai uang tuanya. Kalau iko kita biarkan, maka Allah akan mencap kita, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Pantaslah Rasulullah itu mengatakan, ana wa kafa bil anak yatim. Ya. Barang siapa katanya di suatu akhir nanti, aku dengan uang yang memelihara anak yatim, ya. Ana wa kafal yatim fi yaumil akhir hakaza. Besok uang yang memelihara anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, orang yang mempedulikan anak yatim, tak obahnya bagaikan seperti ini, kata Rasulullah. Seperti dua jari ini tak pernah lekang dari aku. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah sejak kecil sudah menjadi yatim. Dia sudah merasakan bagaimana perasaan seorang anak yatim. Maka ibu-ibu, kalau nak tahu perasaan anak yatim, cuba kita pelihara anak yatim. Di situ awak akan tahu bagaimana perasaan anak yatim. Di situ awak akan menengok bagaimana sifat anak yatim. Kadang kalau anak yatim, ko ibu-ibu bisa kita ajarnya. Kadang kalau ini, alhamdulillah, ketika nyupai kumah kami, prestasinya bisa naik. Kelas 2 tu tinggal yo. Kemudian datang kumah, ya. Diagelah pakaian, diagelah kesadonya, belajar elok. Akhirnya inyo bisa naik kelas. Kenapa? Ternyata anak yatim ko juo to ganggu fisiknya. Jadi jangan kita apalagi anak yatim kok yang sudah tahu dengan ayahnya. Kalau yang masih kecil mungkin tahu ayahnya kan, ketikanya dapat ayah baru, koti ayah, ketika inyo. Tapi kalau anak yang sudah tahu dengan ayahnya, ketika dia melihat orang lain memeluk ayahnya, disitulah baru dia terasa. Maka dalam Al-Quran itu memang ditegaskan oleh Allah kepada kita, maka santunilah anak yatim. Alhamdulillah, awaklah menyantuni anak yatim naik lebih daripada 100%. Kata pengurus tadi, yang potong sekitar 2 juta sekian, kini lebih 5 juta sekian. Mudah-mudahan untuk yang akan datang besok ikut dapat kita tingkatkan supaya anak-anak yatim awak ko bisanya bersekolah, bisanya belajar elok-elok, bisanya memilih pakaian yang layak, sehingga ia mendapatkan pendidikan yang layak yang bisa untuk menjamin masa depan ia masing-masing. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita
untuk menyantuni anak-anak yatim kita, dan marilah kita doakan semoga anak-anak yatim kita ini nanti kelak menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa dan dapat menjadi bermanfaat kepada nusa dan bangsa, pada khususnya untuk daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan untuk penyampaian pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan itu bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaira. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir aku menyampaikan mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam iko awak jangan bersuruh, tapi nampaknya awak kodok ya bersuruh. Ko ete-ete kakak-kakak ko, dan aku umahku topi ayi kan. Kalau ai elok, lah yang banyak jalan iko kan. Kalau ai buuk, berjejer lah tiap pagi tu. Ya, dari siko ubud. Mau bawa lauk, mau bawa belanyo, ya. Mudah-mudahan rezeki awak melimpah diberikan oleh Allah, dan jangan lupa ya, anfiqu mimma, sedekahkanlah sebagian harta yang sudah kita miliki, karena itulah yang akan membantu kita. Yang kita makan itu akan jadi busuk, yang sudah kita sedekahkan itu untuk besok. Bedakan busuk dengan besok. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.